depan. Silakan ikhwan yang masih renggang tempat duduknya untuk merapat ke depan ke sumber ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari Rabu di radio diisi oleh Ustazah Siti Sumarni. Biasanya hari Rabu libur, kecuali hari ini. Kita akan membahas kajian ringan tentang bagaimana riyadhah. Ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Ini 4 tingkatan. Banyak yang tahu sabar, tapi apakah paham sabar? Belum tentu. Ada yang belajar sabar, apakah sudah sabar? Belum tentu. Ada yang sudah sabar, apakah istiqomah dalam kesabaran? Tentu. Jadi kisah ini sudah pernah diceritakan, tapi mudah-mudahan tidak bosan menyimaknya. Tentang ayah yang melatih anaknya bertauhid. Sudah dengar cerita ini belum? Santri baru belum mungkin ya. Namanya Adi. Maaf kalau sama ya. Pas saya ceramah ini lagi ceramah barengan dengan Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat. Jadi Adi datang ke bapaknya, Pak, hari Sabtu saya ada dharma wisata, boleh enggak saya ikut, Pak? Oh, minta dong ke Allah, Allah yang paling tahu apa yang terbaik. Nanti sholat jamaah doa ke Allah. Akhirnya sesudah sholat jamaah minta ke Allah. Ongkosnya 70.000 kalau tidak salah ya. Saya udah naik belum? Waktu tahun lalu ceramah ini belum naik ya. Sesuaikan sekarang. Sudah gitu Pak, ya minta ke Allah dulu. Karena semuanya sebelum minta ke Bapak harus minta ke Allah. Karena Allah yang menguasai segala-galanya. Ya Allah, tolong minta 70.000. Bapak saya nggak ngasih. Adi jangan begitu doanya. Minta ya Allah, Adi pengen pergi dharma wisata, tolong bapak saya supaya ngasih uang
Jangan begitu Adi. Doanya langsung aja, ya Allah, saya minta seperti yang kata bapak saya. Ini Rebo nih, Kemis. Adi sini berapa bayarnya di 70 Pak. Nih bapak kasih uang pada subuh nih. Alhamdulillah ya Allah terkabul. Adi, uang ini kasihkan kepada teman Adi yang tidak punya ongkos. Lah Adi mana Pak? Insya Allah nanti Adi mau kasih jalan. Penting Adi bisa sedekah. Allah dia yang memberangkatkan. Nanti Adi gimana Pak? Kata guru kalau nggak bayar nggak akan bisa berangkat. Adi berangkat itu bukan kata guru, bukan kata bapak, tapi kalau Allah yang menghendaki. Pergilah Adi ke sekolah. Bu guru nih 70.000. Alhamdulillah, emang kamu belum bayar Adi? Tapi kata bapak saya, ini untuk bayarin temen yang gak punya uang. Emang ada bu guru yang gak punya uang? Ada. Terus itu belum bayar juga. Ya udah buat dia nih, supaya dia bisa berangkat. Lah kamu mana Adi? Itu dia bu guru. Kata bapak saya, nanti Allah, ya kalau gitu mah kamu tetap gak bisa pergi. Dan yang pergi yang ngongkosin. Kata bapak saya, pergi itu bukan kata guru, bukan kata bapak, tapi kalau Allah menghendaki. Saya nggak ngerti Adi, yang penting mah yang bayar yang berangkat. Dah, berlalulah tuh hari Jumat, berangkatnya Sabtu nih, itu Jumat. Sabtu pagi Adi sudah tidak semangat. Tidak mandi pagi habis sholat subuh. Adi, kenapa nggak siap-siap ke sekolah? Lah kan Adi nggak bayar Pak. Gimana berangkat? Adi udah sholat, udah doa, udah tahajud, udah sedekah, udah nurut sama orang tua. Coba berangkat aja Di. Kita kan tidak tahu takdir Allah, tapi yang pasti Allah tahu isi hati Adi. Allah tahu apa yang Adi lakukan, Allah tahu apa yang kita lakukan. Pergilah sana sambil banyak istighfar, banyak sholawat, sampai ke masjid sholat, nanti di musola bilang aja, ya Allah, Adi udah nyampe di sekolah. Akhirnya ibunya tuh bilang, Pak, aduh Pak, kasihanlah si Adi ini masih SD. Biarlah Bu latihan yakin ke Allah, bahwa Allah tuh melihat dan tidak pernah mengecewakan. Ya tapi masih kecil lah Pak, kasihlah 70. Enggak lah Bu, insya Allah Allah maha tahu apa yang dilakukan. Berangkat Adi ke sekolah. Sampai di sekolah musola, ya Allah Adi udah nyampe. Dilihat bis sudah naik, yang lain-lain. Ya Allah, teman-teman naik bis KM. Tiba-tiba ngelihat si Adi masih di musola. Adi, kenapa kamu gak naik bis? Ayo Adi. Tapi kan saya belum bayar. Oh, kamu belum bayar, berarti kamu jaga sekolah ya. Aduh, Adi udah berbunga-bunga. Akhirnya bis pergi dan teman yang dibayarin dadah. Dadah Adi. Gelek. Bis pergi, Adi perih. Ya Allah, udah pada pergi. Ya udahlah, mungkin bukan takdirnya. Adi pakai sepatu keluar dari masjid, tiba-tiba sebuah mobil Alphard hitam berhenti. Pintu kebuka, rupanya teman sekelas Adi, Ade namanya, supaya gampang. Di, mana bisnya? Oh, udah pergi deh. Kamu telat. Aduh, macet. Bilang, Bu, bisnya udah pergi. Ya udah nggak apa-apa.
kita susul aja. Adi, kenapa kamu nggak pergi? Ya saya sih belum bayar, jadi nggak pergi. Si Ade bilang sama ibu, itu Ade. Nah Adi, ayo naik yuk, kita susul bisnya sama-sama. Iya, ayo naik sini. Akhirnya Adi naik ke mobil, bagus itu, pintu ketutup, klek. Adi duduk, nangis Adi. Alhamdulillah ya Allah, benar seperti yang dikatakan bapak saya. Pergi mah bukan kata guru, bukan kata bapak, tapi maunya Allah. Orang lain naik bis desek-desek, Adi naik mobil enak begini. Alhamdulillah. Semuanya lihat air ya. Nanti waktunya harus ngepas, jangan lagi tegang-tegang ya enggak. Lagi seru-serunya melihat gelas ya. Adi menang, ditanya oleh si Ade, Adi, kenapa kamu nangis baru pertama kali ya naik Alphard? Waduh, itu si Ade somset. Enggak deh, kata bapak saya, pergi itu bukan kata guru, bukan kata bapak, bukan karena uang, karena Allah menghendaki. Tiba-tiba di rest area berhenti. Sebentar ya anak-anak, beli bekal makanan dulu. Bukan gak nyangka bekal pergi ke sana. Akhirnya turunlah, belilah macam-macam, roti, terus bacang, pizza, terus apalagi ya, jus, yogurt, terus macam-macam lah. Apa yang saya inginkan sekarang. Akhirnya nih Adi, nah Adi makan dulu ya, udah sarapan belum? Nih bekalnya. Pas lihat makanan Adi nangis lagi. Kata si Ade, Adi kok kamu nangis melulu, kenapa sih? Iya teman-teman bayar segitu dapatnya roti 1. Adi mah nggak bayar, dapat makanan sebanyak ini. Kata orang tuanya di rumah, Bu, kalau si Adi belum pulang jam 9, berarti takdirnya dia pergi. Insya Allah Allah tidak mengecewakan. Walaupun gak takdir pergi, pasti dihibur oleh Allah hatinya. Ternyata pulang teh pada Isya. Abah, Assalamualaikum. Adi. Seng, 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 seng. Seperti di pantai dipelankan. Bawa talas, bawa roti unyil, oleh-oleh Abah. Benar kata Abah, Allah. Mereka bertiga sering pelukan, Bapak, Ibu, Adi, nangis karena yakin Allah yang mengatur. Ini dia hadirin. Jadi orang banyak yang mau yakin, percaya ke Allah tapi susah yakin karena nggak mau riadohnya ini. Termasuk adik-adik susah yakinnya kalau sedekahnya masih standar. Ningkatnya yakin itu seperti Nabi Ibrahim pernah minta burung yang dipotong. Surat apa tuh? Coba dibuka. Burung dipotong-potong, dihancurkan, lalu disebarkan di gunung-gunung. Apa? Karena tidak percaya ke Allah? Oh percaya, cuma ingin nambah yakin. Karena wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashi. Salat khusyuk itu milik orang yang yakin. Yang yakin kita akan kembali kepada Allah. Nah, yakin ini tidak datang dengan ilmu,
yakin ini datangnya dengan riyadho. Makanya orang-orang yang kurang latihannya susah. AA dulu oleh guru AA dilatihnya gitu. Waktu ya zaman mujahadah awal-awal gitu, nggak boleh nawar kalau belanja tuh. Kalau bisa dilebihkan. Kalau orang ngarep ingin sesuatu jangan ditolak. Ingat tuh dulu punya cincin yang ada lafaz Allah. Bagus kasihin. Segitu. Saya nyari lagi beli. Ternyata pada lihat masih ada lagi, kasih kan. Terakhir jas tuh ya. Dulu punya jas 3. Tuh keren jasnya, kasih. Sekarang udah nggak riyadho lagi ya. Nggak laku itu sekarang. Itu dulu ya. Sampai akhirnya yakin bahwa setiap perlu itu akan diadakan oleh latihan. Nah ini yang agak jarang dilakukan. Ada Ustaz ketemu? Kita simak ayo. Surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap." Dialah Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Nah, burung itu kan disimpan di beberapa tempat, lalu dengan izin Allah, yakin. Inilah dunia yang harusnya kita miliki, dunia riyadho. Tidak cukup hanya dunia mencari ilmu. Mesantren sama di sini waktunya, tapi hasilnya pasti beda, tergantung tingkat riyadhohnya. Makanya misalkan kita ingin jadi orang yang ikhlas, mana yang lebih baik, diterima kasihi atau tidak diterima kasihi? Tidak diterima kasihi. Jadi kalau orang yang punya tekad riyadho, kita berbuat baik, lalu orang tidak berterima kasih, itu baik bagi kita untuk latihan keikhlasan. Kita sudah berbuat baik, tapi tidak dihargai kebaikan kita, baik atau buruk untuk latihan riyadho? Baik. Tapi bagi orang yang tidak punya program riyadho, sakit hati dia. Nah, makanya maaf sekali hadirin, banyak orang yang belajar agama tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Disinilah missnya, yaitu senang dengan ilmu padahal tidak cukup. Kita tahu ilmu sholat tapi kita tidak sholat, tidak ada apa-apanya, benar? Seperti sholat khusyuk, itu sholat khusyuk tidak hanya datang kemudian sholat kemudian jadi khusyuk, beda.
Sholat khusyuk itu perjuangannya lebih lagi daripada datang sholat fisik. Kan ada yang ke masjid, jauh-jauh ke masjid, tapi giliran takbir sampai salam hilang dia. Ya, dia fisik datang ke masjid, dia takbir, dia sholat, dia ruku, dia sujud, tapi hatinya tidak ke Allah. Nah ini perlu riyadhah hadirin. Seperti orang mau mengurangi kemampuan marah, kebiasaan marahnya. Ini tidak bisanya dengan ceramah la tagdob balakal jannah, tidak cukup. Harus ada program. Bagaimana kita menyiapkan diri, misal paku dengan kayu, tiap marah pukulkan, tancepin paku satu. Ya, ini rada susah ya. Tapi atau itulah busa apa tuh? Stereofoam itu ya. Setiap kali kita marah, tancepin paku, marah, tancepin paku, marah, tancepin paku. Lihat malam hari berapa paku yang nancep. Minta maaf, maafan ya nak, tadi saya bapak marah emosi, cabut. Ke istri, maaf ya bu, tadi kata-kata saya melukai, cabut. Lihat pakunya habis karena kita minta maaf. Yang tersisa apa? Bolongnya. Gimana ngobatin bolong di hati? Memaafkan dan melupakan itu beda tempatnya. Maafkan saya, ya saya maafkan, tapi robek di hati gak bisa langsung hilang, itu lama, itu perlu waktu. Kita ngebohong, kemudian ketahuan bohong kita minta maaf, ya saya maafkan, tapi kehilangan kepercayaan itu tidak langsung hilang tuh. Halo? Makanya kalau ada saya sudah minta maaf tapi dia tidak percaya, itu bolong. Itu perlu waktu. Saya sudah berusaha memperbaiki diri, tapi dia tetap tidak begitu percaya kepada saya. Gak ada masalah, terus saja memperbaiki diri, karena kita memperbaiki diri itu supaya Allah ridho, bukan supaya orang suka. Kalau targetnya orang suka, lelah. Dulu ada ibu-ibu pesantren di sini, dibawa oleh suaminya, dipesantrenkan karena mungkin melakukan kesalahan. Saya tidak tahu dan tidak ingin tahu kesalahannya. Kenapa tidak ingin tahu? Nanti jadi kotor hati. Lebih baik tidak tahu. Nah, kecuali kalau takdirnya harus tahu. Sesudah 2 minggu di sini, ibu itu curhat. Padahal saya sudah pesantren, saya sudah tobat, saya sudah memperbaiki diri, tapi suami saya tetap tidak percaya kepada saya. Ibu, berarti ibu belum tobatnya. Sudah, belum. Atau dari mana? Ya ini ciri-cirinya ibu kecewa. Kalau ibu tobatnya betul, ibu gak akan kecewa dengan kelakuan suami. Kenapa? Karena tobat itu minta ampunan Allah, dan hati suami itu dibulak-baliknya oleh Allah, bukan oleh kita. Menurut saya bagus bu, suami ibu masih jengkel ke ibu. Loh kok bagus Berarti ibu akan terus memperbaiki diri. Kalau ibu sudah merasa baik, ibu gak akan memperbaiki diri lagi. Kita lebih memerlukan memperbaiki diri daripada pengakuan orang. Kita lebih memerlukan kita jadi baik daripada diakui oleh orang sebagai orang baik. Mengerti ini hadirin? Penting tidak? Maksudnya saya mana yang penting? Diakui sebagai orang baik atau jadi orang baik? Apa perlunya pengakuan orang? Gak perlu. Yang perlu tuh kita jadi orang baik yang disukai Allah. Titik. Selesai. Kalau kita menjadi baik karena ingin orang lain baik ke kita, itu kita nggak akan bisa baik betulan, karena kita memang enggak dari hati. Jadi jangan heran kita berusaha memperbaiki diri,
tapi banyak cobaannya, banyak ujiannya. Lah itu supaya mantap niatnya. Ingat yang ada 2 orang punya hutang. Hutangnya sama, tahajud dua-duanya. Yang satu lunas, yang satu enggak lunas-lunas. Kenapa? Ilmunya sama, doanya sama. Karena yang satu ini, yang enggak lunas ini, dia tahajud itu supaya lunas hutang. Sedang yang satunya lagi, dia tahajud karena ingin dicintai Allah. Oleh Allah gak dilunasin hutangnya. Karena kalau hutangnya dilunasin, apalagi yang lunas, tahajudnya lunas. Jadi dia, Allah kan tahu isi hati hambanya, ya. Sengaja oleh Allah diawet-awet hutangnya. Sampai akhirnya dia dari doa minta lunas hutang, jadi doa supaya minta diampuni, doa supaya minta dicintai Allah. Bagian dari doa sesudah tahajud adalah lunas hutang. Jadi bukan jadi inti. Sama di sini, kenapa saya udah minta jodoh habis-habisan, kok teman saya yang dapat, aduh. Padahal kelihatannya dia tidak terlalu fokus minta jodoh, malah dapat. Saya ngejungkir balik, udah saum Daud, udah tiap hari one day one juice, udah tahajud saya. Kenapa saya udah minta ke Allah? Habis saudara semua ibadahnya hanya untuk jodoh sih. Allah kan ingin ibadah kita untuk Dia, benar? Allah ingin tobat kita untuk Dia. Makanya ikhwan, jangan terlalu fokus kepada cinta akhwat. Pertama, dia belum tentu tertarik padamu, ya. Yang kedua, dia udah punya calon. Halo. Remek, ya sudah, rasa-rasain. Kenapa Allah menanamkan cinta di hati saya kepadanya, padahal dia calon yang lain? Tanya sendiri, mata saudara kejaga enggak? Jangan-jangan enggak kejaga matanya. Udah, kan yang paling apes dalam hidup itu adalah menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Nyesek hadirin. Udah enggak akan kejadian. Mengerti deh kenapa nyesek kemarin? Nah hadirin sekalian, kenapa Allah memberikan ujian ini? Ya boleh jadi mata tidak terjaga, pikiran tidak terjaga, lalu Allah tanamkan saja padahal tidak ada garisnya. Repot, tersiksa nanti. Jadi gimana dong? Ya sudah, tobat. Semuanya harus tobat, ya. Ini sebentar lagi musim pilek, ya kan? Pemilihan anggota legislatif, ya, legislatif, pilek. Kalau legislatif pilek, kalau ini legislatif. Ada temen yang ikut pilek juga, dia keliling, asalnya niatnya supaya dikenal orang. Lambat laun dia berkata begini, sesudah saya turun ke masyarakat, keliling ke kampung-kampung, ngobrol dengan masyarakat, malah sekarang saya jadi tahu sesuatu yang tidak tahu sebelumnya, yaitu jadi tahu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan selama ini. Karena orangnya orang kaya, jadi jarang turun ke gang-gang ngobrol bagaimana di rumah-rumah yang bocor, isinya penuh, gak ada makanan. Mereka udah gitu ibunya sakit, bapaknya sakit, dia gak bisa kerja karena harus ngurus orang tua, padahal dia sendiri punya anak. Aduh berat. Buat saya emang gak penting jadi atau tidak jadi, itu mah urusan sekian. Tapi yang penting kebuka hati saya. Coba itu hadirin. Ini kan yang penting tuh kebukanya hati melihat kebenaran. Ya sudah gitu aja. Jadi mulai sekarang, ini besok kan di wisuda, masa keemasan. Mana coba masa keemasan? Tinggal 2. Ada di wisuda duluan. Mana yang lain Pak?
Di mana? Di Muslimah Center. Gimana bapak-bapak ada di sana? Kita lelaki, Pak. Masa bapak di rumah Muslimah Center? Kecuali lelaki soleha. Dik, daurah qalbiyah, ikhwan mana? Dilengkap. Ini akhlak plus wirausaha. Dilengkapkah? Ahwat, si lengkap. Ya, ini belum ada apa-apanya pesantren ini, ya. Tergantung siapa yang paling tangguh riadohnya saja. Kalau hanya ilmu mah banyak yang punya ilmu. Tapi jadinya amal itu adalah riadohnya. Riadoh tuh latihannya. Apa bedanya dengan mujahadah? Nah, mujahadah itu latihan yang sungguh-sungguh. Ya, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ya segitu aja. Jelas adik. Mudah-mudahan kita tidak terpesona oleh ilmu. Karena itu belum ada apa-apanya. Baru jadinya itu kalau mujahadah, riadah. Menanya dek? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau nanya, apa hakikat dari riadoh itu? Apa maksud dari riadoh itu? Kan dari tadi udah dijelasin, melatih diri. Sederhananya berkuda ajalah. Itu. Tahu kuda, Dek? Tahu. Paham kuda? Belum. Coba kalau kuda giginya gini, apa cirinya? Kalau misalkan kuda itu apa? Cirinya apa? Cirinya memperlihatkan gigi. Coba mendekati kuda yang bagus dari ngusap-ngusap keningnya atau nepuk-nepuk pantatnya. Dan kenangan terindah yang diberikan kuda itu pada waktu ngusap kening kuda atau ngusap pantat kuda. Dan kenangan terindah itu kalau nepuk-nepuk pantat kuda. Ya coba nanti namanya diberi minuman cap kaki kuda. Kuda itu kalau ada orang di belakang bagi dia ancaman. Senjata kuda itu kan di depan digigit, di belakang disepak, di atas dilempar, di bawah diinjak. Kalau nggak tahu ilmunya, telinga kuda ke belakang, oh ya apa nih enak jewernya? Justru itu sudah mau gigit ya. Nah hadirin sekalian, tapi paham kuda tetap nggak bisa berkuda kecuali dengan berlatih, dan itu harus ada keberanian, harus ngeluarin waktu, tenaga, biaya, siap dengan resiko, benar? Bayar ke sana minimal ke depan Masjid Salman dulu ya, naik kuda kacang, dituntun, selfie. Kalau selfie nggak boleh kelihatan yang nuntunnya ya, kurang wibawa. Dan dipotretnya dari bawah supaya kelihatan kuda besar. Ya, apakah dengan sekali naik kuda langsung jago berkuda? Enggak. Oh, itu latihan berkuda, kenalan kuda. Kalau di pesantren ini sebulan sebelum naik kuda, santri itu pertama dia harus ngarit dulu, ngasih makan kuda sampai ngerti dengan dia dengan kudanya ada hubungan batinnya. Hubungan rumput maksudnya. Ngasih makan, ngusap, udah gitu ngebersihin kandangnya. Udah lihat siapa yang ngebersihin kandang saya. Udah gitu ngemandiin kuda, ngebersihin kakinya, bulu-bulunya, sampai kuda merasa ini anak ini baik nih. Coba datang-datang ujuk-ujuk naik, kan kasih selokan ya kan. Udah sebulan begitu baru naik kuda,
Pertamanya juga nggak langsung naik, dituntun dulu, baru naiknya jalan pelan, lama-lama mulai lari-lari kecil, trot, lama-lama mulai itu tuh pakai sakit pinggang, pakai bengkak-bengkak, belum lagi jatuh ya. Baru bisa itu berkuda. Tapi kan belum mahir, belum jago berkuda, betul tidak? Nah, untuk jago ini latihannya lebih panjang. Itu hanya mengendalikan kuda. Tidak setiap orang jago berkuda jago mengendalikan hati. Tidak setiap orang mahir berkuda mahir mengendalikan nafsu. Tidak setiap orang yang mampu jagoan berkuda bisa mengendalikan amarah. Lebih gampang naik kuda, berkuda daripada mengendalikan diri. Kalau berkuda saja makan waktu sekian lama untuk bisa mahir, apalagi mengendalikan hati, betul? Nih saya mohon maaf cerita ini ya. 2006-2007 Abdullah Gimnastiar diuji oleh Allah, dikasih dunia, puncaknya popularitas. Wah, begitulah zaman dulu, kekayaan, kekaguman, ujian, penghargaan. Itu nurunin sampai kaki bisa nginjak lagi di sini nih. Perlu berapa tahun deh? 12 tahun nih. Sampai sekarang aja belum bisa ngajak injak bumi. Saya belum selesai ini mujahadahnya, belum rapot dari guru belum keluar. 12 tahun untuk nurunin dari merasa menjadi biasa tuh ya, dari merasa gimana lah. Itu tuh sudah dibantu rame-rame oleh TV dengan penghinaan, dibantu oleh ibu-ibu. Itu dibantu oleh kejadian-kejadian yang membuat kaki ini jadi nginjek. Bayangkan tuh, yang tidak punya program riadoh dan juga tidak ada yang ngebantuin turun tuh. Bisa sampai tua tuh ngacoknya. Ujub, ria, takabur, topeng aja. Ada yang sampai tua tuh tetap aja sombong, tetap pemarah, tetap egois, tetap serakah. Padahal dia kuliahnya lulusan Islam, padahal baca Quran. Tahu kenapa? Nggak ada program riadoh. Kenapa jadi melotot? Berbahagialah bagi orang-orang yang hidupnya banyak ujiannya. Karena ujian demi ujian itu menguatkan. Kalau di dalam dunia suluk namanya ya, dunia orang-orang yang mau dekat dengan Allah, kepahitan itu termasuk hari raya. Justru kelapangan, kenyamanan, kemudahan, itu yang paling bahaya. Sekarang kalau sudah, lihat sajalah pesawat, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, atau video tsunami, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau nggak ada gempa dan sebagainya, jarang ingat ke Allah, benar? Ini aja sekarang digoyang, Allahu Akbar, gitu ya. Kalau nggak diam aja kayak gini. Di pesawat yang paling jelas, oh ya Allah. Ada yang berpegang ke suami tapi jadi marah karena suaminya berpegang teguh ke pramugari. Dan ini hujan di luar. Alhamdulillah. Ada lagi. Ini hari Rabu itu hari libur, tidak ceramah sebetulnya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak selesai nih. Ibu mau nanya? Silakan. Bentar, pakai mikrofon ya Bu, supaya terdengar. Jadi dunia kita itu adalah dunia berlatih. Berlatih menghadapi yang menyakiti, berlatih menghadapi
kesulitan, gak ada keuangan, tidak dihargai, diremehkan, itu bagus sekali ya untuk meningkatkan kalau punya programnya. Kalau nggak punya program udah DTA. Tahu DTA? Derita tiada akhir, atau NTH, nelangsa tiada henti. Ya, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Padaherang, Pangandaran, Pak. Pertama-tama saya mau minta maaf. Ini baru kesempatan ini saya bisa bicara. Sebenarnya saya punya anak pesantren di sini 3 tahun, tapi berhubung sakit, jadi nggak bisa nerusin. 2 tahun sakitnya nggak bisa bangun, udah operasi 2 kali. Tapi sekarang kesini ditungguin sama saya, jadi 2 bulan, hampir 2 bulan di sini mau nurusin kuliah di UPI karena tidak bisa lagi cuti ya. Jadi ya saya bersyukur anak saya bisa pesantren di sini. Dia itu tabah, sabar menghadapi cobaan. Sekarang bisa, alhamdulillah bisa berdiri ya dengan kehendak Allah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teh pertanyaan atau pernyataan? Ibu? Curhat. Oh ya, curhat. Kalian minta maaf, jadi nggak bisa nerusin di sini gitu. Jadi pinginnya sih mau, tapi sakit. Sekarang juga belum bisa jalan bener. Tenang, jadi ibu putra putri Ikhwan Akhwat? Putri. Akhwat kuliah di UPI, Ya. pesantren di Darut Tauhid. Ya. Lalu sakit apa? Jadi tulang belakangnya dipen 2 kali. Tulang belakang dipen. Ya, tapi putri ibu bisa tabah menjalaninya. Ya, ya. Salah satu yang bisa membuat orang tabah, satu adalah ridho bahwa saya ini milik Allah, dan Allah berbuat apapun pasti baik kepada yang dia miliki. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Benar? 2, yang bisa membuat hidup ini ringan, dunia ini cuman mampir. Tidak selamanya kita di dunia. Orang yang paling ingin bahagia di dunia itu yang paling capek. Karena dunia bukan tempatnya senang dengan duniawi. Dunia ini baru senang kalau dekat dengan Allah. Kalau gimana saya ingin seperti orang, nah itu udah pasti nyiksa, neken. Saya juga ingin nikah, punya suami, nah itu neken juga ya. Tapi ingat aja, dunia mampir. Yang ketiga, kalau ingin lebih ringan lagi, membandingkan dengan yang lebih menderita dari kita, seperti Teh Isoh, Ndud, nih sahabat-sahabat kita yang di radio itu ya. Isoh sudah 42 tahun berbaring, tidak bisa kemana-mana sama sekali ya. Ndud juga sudah 37 tahun, 40 mungkin sekarang, berbaring. Bapaknya meninggal, pertama ibunya meninggal, sekarang bapaknya yang meninggal. Mereka berdua lumpuh adik kakak di rumah. Nah, dengan melihat ujian yang diberikan Allah ke orang lain, kita jadi mudah-mudahan lebih bersyukur. Ada lagi yang lebih membahagiakan, yaitu merindukan kedudukan di sisi Allah dengan ujian ini. Karena ada derajat di sisi Allah yang tidak bisa dicapai dengan amal-amal kita, tapi dicapainya dengan ujian. Jadi ada orang yang amalnya biasa, tapi dia bisa jadi orang yang dicintai Allah karena ujiannya pahit. Nah, seperti misalkan, banyaklah ya yang pahit sekali. Nah, dia pahalanya itu nggak terkejar oleh pahala sholat, saum, tahajud, ngaji, tapi terkejar oleh kepahitan yang dia sabar, dia ridho menjalani. Nah, yang lebih hebat lagi, orang itu akan kuat menghadapi hidup ini kalau ngebayangkan akhirat, Bu. Jadi ngebayangkan jadi bidadari, ngebayangkan
bertemu Rasulullah SAW, membayangkan berjumpa dengan Allah, gitu. Nah, itu akan lebih tahan. Tapi kalau ngebayanginnya hanya kesenangan duniawi, nyesek hidupnya. Ibu, semoga Allah mengangkat derajat keluarga ibu dan putri ibu juga ya. Amin, amin. Insya Allah besok doanya dia itu sidang besok. Sidang? Ya. Ada masalah apa di sidang? Itu di UPI-nya. Hah? Di UPI-nya mau sidang. Oh, besok. di UPI ya. Ya. Sidang di pengadilan. Insya Allah Bu, banyak yang sakit dan tidak bisa kuliah ya, masih bisa kuliah, Masya Allah. Banyak yang sehat dan juga tidak kuliah, banyak yang kuliah dan tidak bisa sidang. Benar, ada yang sidang tapi tidak kuliah, itu tilang namanya. Kalau bisa ketemu nanti ya Bu. Di mana? Di mana? Ya, maksudnya saya ingin mendoakan saja ya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat 8 wasiat dari 7 wasiat dari Rasulullah kepada Abu Dzar. 1, cintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Jadi kalau saudara sibuk dengan orang kaya, siap-siap nih tidak bahagia. 2, melihat ke bawah, jangan melihat ke atas kalau urusan dunia. Kalau lihat yang cakep-cakep kita petot langsung. Sering nonton yang kaya-kaya kita jadi miskin. Pokoknya mah saya lihat Pak SBY jadi pendek ya. Makanya saya lihat Pak Yusuf Kala, Pak Habibie. Bukan itu maksudnya ke dunia ya. Yang ketiga, sambungkan silaturahim walaupun mereka bersikap kasar. Ini wasiat nih. Jadi kalau kita berbuat baik ke orang baik mah tuh nggak aneh. Kita berbuat baik kepada orang yang biasa saja, itu juga lumayan. Tapi berbuat baik kepada orang yang bersikap tidak baik ke kita, ini muhsinin ya. Jadi kalau kita ada orang yang kurang baik, yes, ini dia ladang buat kita. Tuh. Yang keempat, perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Terus sambil jalan, la haula wala quwwata illa billah tuh tiada daya, tiada kekuatan tanpa izin Allah. Kita tidak ada daya untuk bisa beramal soleh tanpa pertolongan Allah. Juga tidak ada kekuatan menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah. Jadi ini misalkan ada yang mau berbuat maksiat, la haula wala quwwata illa billah, nanti ada kekuatan ngerem. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ya. Yang keenam, jangan takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah. Jadi adik-adik pulang dari sini dicela oleh teman-teman yang lama tuh ya, weh soleh nih ya, tinggal nyebut amin. Karena pakai kopiah, Pak Haji, amin. Jangan nyindir kamu, enggak, biasa aja. Wah kamu jadi beda, sesudah pesantren anak buahnya Agim nih, ABG, anak buah Gimnastiar. Yang ketujuh, jangan meminta-minta apapun kepada manusia. Ya, bonus terakhir ada lagi ya. Terima kasih. Boleh mikrofonnya digeser?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya santri PPM. Izin bertanya. Jadi waktu kemarin itu ada salah seorang teman saya yang mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Sedangkan yang saya ketahui itu tuh tidak boleh gitu ya. Kemudian saya mencoba memberitahukan apa yang saya ketahui kepada beliau. Kemudian jawabannya seperti ini, kalau itu sih prinsip ya katanya. Mau saya, kalau menurut saya, kalau sekedar saya mengucapkan seperti itu tidak akan merusak akidah saya. Nah dari situ kan saya agak bingung juga gitu sebenarnya yang benar itu harusnya seperti apa. Jadi Baik. mohon penjelasannya. Ulama ada dua pendapat, ya. Ada yang melarang mutlak, ada juga yang membolehkan sepanjang itu tidak diyakini sebagai pengakuan atas ketuhanan yang lain. Ada yang berpendapat begitu karena tiap lingkungan berbeda-beda. Kalau kita yakin dengan satu pendapat, yakini saja. Dan kalau ada yang punya keyakinan yang lain dan ada rujukan ulama yang dirujuknya, kita hargai saja. Gitu. Kan gak bisa maksa orang. Katakan aja selamat bahagia. Ya bonus. Ada lagi. Ini ada tamu dari MBK. Mana coba acungkan tangan. MBK. Oh, mana akhwatnya? Nggak ada akhwatnya. MBK laki-laki semua. Mana MBK? Akhwat tahu MBK apa coba? Mobilku. Singkatan dari apa MBK? Oh, Multi Bangun Kencana. Ini showroom mobil ya. Terima kasih. Bagi yang perlu mobil, silakan beli ya. Ya penutup. Tadi siapa yang bertanya lagi? Oh ya, pengumuman dikit. Terima kasih kepada saudara-saudaraku di Amerika Serikat, di New Jersey yang mengadakan IMSA dan sudah selesai. Seharusnya ada di sana. Menurut perhitungan manusia, tapi Allah punya rencana lain, diberikan nikmat sakit seperti ini dan sudah berlangsung sukses, Masya Allah. Artinya kalaupun tidak ada seseorang itu tidak harus menjadi gagal, hanya tidak ada seseorang. Dan insya Allah nanti pada maghrib di Masjid Al-Latif Perth, Australia akan ada silaturahim lewat Skype. Jadi saudara-saudara yang di luar negeri nanti bisa ngumpul di masjid, dan sekarang teknologi Skype sudah sangat baik untuk bisa live ya, berinteraksi begini. Begitu. Tadi siapa yang ngacung? Ya Pak. Harus pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Azi, Ustaz, dari Batu Marta, tepatnya di Oku, Kabupaten Oku. Ogan Komering Ulun. Ya, ya benar, Batu Raja. Ogan Komering Ulu. Ulun. Pertanyaan saya, mohon maaf Ustaz, agak keluar dikit dari kajian subuh ini, tentang pada saat sholat saya di antara sujud terkadang menambahkan istighfar. Ya, baik. Mohon apa itu taklid apa enggak itu Ustaz? Jadi sholat itu harus meniru yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, ini saya simak dan saya baca ya. Sujud ruku itu untuk bertasbih, dan sujud itu
adalah untuk berdoa. Yang dilarang dalam sujud adalah membaca Al-Quran. Kalau kita doa dengan doa dari Al-Quran, niatnya bukan niat baca Quran, tapi niat berdoa. Nah, sebagian ulama ada yang sujud itu harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, tapi ada juga ulama yang berpendapat bisa berdoa. Memang sebaiknya doa yang dicontohkan Nabi. Tapi kalau kita mau mohon ampunan, sujud itulah saat kita berdoa. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi Ya. nggak taklid nggak? Enggak, insyaallah boleh. Tinggal pilih salah satu. Pokoknya kuncinya mah belajar, cari ilmunya. Kalau dua-duanya ada rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan, pilih satu dalam ikhtilaf dan hormati yang diyakini yang lain tanpa harus saling mencela. Ya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Islam itu sangat besar, luas, indah, mencakup setiap zaman, mencakup setiap suku bangsa, mencakup setiap situasi ekonomi, politik, setiap zaman teknologi. Jadi Islam itu sudah sangat siap. Makanya jangan kaku dalam berislam, ya. Tapi juga jangan ngenteng-ngentengin. Terima kasih sahabatku yang baik. Kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.